nama saya Nur Safitri dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan NIM 66231015. Halo, saya Indira Tania Putri Salsabila dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi S1 Sistem Informasi. NIM saya yaitu 16231000. Halo, saya Santi Oktaviani dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 65232007. Halo, nama saya Grivan Ariantara. Saya dari Fakultas Teknik Informasi, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 172310001. Nama saya Muhammad Dika Syahid Mawan, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Desain. NIM saya 45231000. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian blockchain. Blockchain terdiri dari dua kata, yaitu block and chain. Block yang artinya kelompok dan chain yang artinya rantai. Jadi, blockchain adalah teknologi yang dikembangkan untuk sistem penyimpanan atau catatan transaksi secara digital menggunakan teknologi yang aman dan terdesentralisasi. Sistem ini menyimpan data dalam bentuk blok yang saling terkait dan terhubung satu sama lain. Dengan tujuan mengeksekusi transaksi membuat data yang disimpan di dalamnya tidak dapat diubah ataupun dihapus. Blockchain dibangun dengan teknologi kriptografi dan didesain untuk menjaga privasi dan keamanan data. Blockchain memungkinkan transaksi yang dilakukan secara peer-to-peer tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Untuk cara kerja blockchain melibatkan beberapa tahapan yang memastikan keamanan, keautentikan, dan konsistensi data di seluruh jaringan. Untuk yang pertama, pembentukan transaksi. Pembentukan transaksi pertama kali dicatat dalam bentuk blok seperti aset kripto. Lalu selanjutnya pengumpulan transaksi dalam blok. Untuk pengumpulan transaksi dalam blok, ini sejumlah transaksi yang akan digabungkan dalam satu blok. Lalu verifikasi dan validasi transaksi. Untuk proses ini melibatkan konfirmasi bahwa pihak yang terlibat memiliki hak untuk melakukan transaksi. Lalu selanjutnya penggabungan transaksi ke dalam blok. Untuk tahapan ini transaksi yang dimasukkan ke dalam blok secara terurut. Lalu pembuatan hash block. Untuk pembuatan hash block dienkripsi menggunakan fungsi hash. Hash block adalah representasi singkat dari isi blok dan juga mencangkup hash block sebelumnya. Untuk ini membentuk sebuah rantai blok. Lalu selanjutnya menggunakan mekanisme konsensus. Sebelum blok dapat ditambahkan ke blockchain, mekanisme konsensus seperti peer-to-peer harus diselesaikan. Ini memastikan validasi blok dan transaksi. Lalu selanjutnya penambahan blok ke blockchain. Untuk tahapan ini, blok yang telah diverifikasi dan dienkripsi ditambahkan ke blockchain. Lalu selanjutnya penyebaran ke node. Informasi mengenai blok yang baru ditambahkan disebar ke seluruh node dalam jaringan. Lalu selanjutnya yang terakhir, tahapan terakhir untuk penyimpanan data terdesentralisasi. Untuk tahapan ini, blok yang telah diverifikasi dan disimpan di seluruh node dalam jaringan menciptakan penyimpanan data yang terdesentralisasi dan aman. Blockchain dari beberapa sektor yang saya ketahui. Yang pertama yaitu dari sektor publik. Pada saat kita ingin membuat KTP, masyarakat perlu menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, kemudian datang ke kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Di sana kita nantinya diarahkan oleh petugas. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka memudahkan masyarakat untuk membuat KTP, yaitu cukup mengunggah berkas-berkas yang diperlukan ke dalam sistem, kemudian diteruskan ke dalam sistem pemerintahan. Selain data lebih aman, hal ini juga dapat mengurangi pencalonan ataupun terhindar dari korupsi. Yang kedua, yaitu dari sektor keuangan. Dengan adanya teknologi blockchain ini memberikan dampak yang cukup besar, yaitu dapat meningkatkan aset dan meminimalisir biaya administrasi, serta memudahkan masyarakat untuk mengirim dan menerima uang dari dan luar negeri secara cepat dan transparan. Contoh dari sektor keuangan ini yaitu cryptocurrency.
serta contoh aplikasinya yaitu Flip. Cryptocurrency bersifat terdesentralisasi, yang artinya tidak dimiliki oleh entitas tunggal seperti bank ataupun pemerintahan, melainkan dimiliki oleh seluruh para peserta yang terlibat. Pengertian cryptocurrency merupakan bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengendalikan penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Sejarah dari cryptocurrency merupakan Bitcoin Genesis. Itu adalah cryptocurrency pertama. Bitcoin diciptakan oleh seorang atau sekelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto dan dirilis sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun 2009. Bitcoin dikenal sebagai uang elektronik peer-to-peer. Nah, fungsi dari cryptocurrency yaitu untuk transaksi peer-to-peer, investasi, pengiriman lintas batas, dan masih banyak lainnya. Kelebihan desentralisasi, cryptocurrency tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan pusat yang memberikan kebebasan finansial kepada pengguna, transparansi dan keamanan. Teknologi blockchain memastikan transparansi tinggi dan keamanan data. Setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Akses global, cryptocurrency dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet, membuka akses ke pasar global tanpa batasan geografis. Kekurangan, volatilitas tinggi, harga cryptocurrency dapat berfluktuasi secara signifikan dalam periode singkat, menyebabkan resiko investasi tinggi. Regulasi yang belum pasti, cryptocurrency menghadap regulasi yang berubah-ubah di banyak jurisdiksi, menciptakan ketidakpastian bagi pengguna investor. Pengguna kriminal, cryptocurrency dapat digunakan untuk kegiatan ilegal atau pencucian uang karena anonimitas yang relatif tinggi.